Oke, selamat pagi teman-teman. Pagi. Semangat sekali sepertinya ya. Kali ini kita masuk mata kuliah pengantar manajemen SDM sektor publik ya. Pengantar manajemen SDM sektor publik. Teman-teman, ini mata kuliah yang diberikan di semester awal bagi teman-teman untuk supaya paham ya. Memahami tentang apa itu MSDM. Oke, perkenalkan Bapak namanya Budi Fernando Mantor ya. Saat ini diberikan kepercayaan menjadi Kapolri MSDM ya. Jadi Bapaknya teman-teman. Oke, kalian mahasiswa baru kan ya? Iya. Selamat datang di Poltekkes Jakarta ya. Iya. Baik, kita langsung saja menjelaskan tentang apa yang akan kita dalami selama satu semester ini. Satu semester ini adalah pertemuan dengan 14 pertemuan dan 2 pertemuan UTS dan UAS. Jadi teman-teman kita akan mulai sama-sama belajar di bulan sekarang sampai nanti Desember ya. 9 Desember kalau nggak salah berakhir. Baik, ini mata kuliah dan kode MKKJ 002B ya. Dan mata kuliah prasyaratnya tidak ada karena memang mata kuliah pengantar ya. Deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah yang membahas tentang memberikan pemahaman tentang bagaimana menganalisis ya dan memberikan solusi tentang permasalahan MSDM. Tapi sebenarnya kita akan mendalami terkait dengan fungsi-fungsi MSDM ya di sektor publik ya, dari rekrutmen sampai terminasi. Jadi teman-teman kita akan mendalami bukan hanya substansi, definisi, tapi memang hanya pengantar saja. Cuma pengantar yang diberikan nanti akan membuat teman-teman terbantulah untuk disuruh lebih dalam lagi ke mata kuliah berikutnya, semester berikutnya yang lebih inti ya. Nah, mata kuliah ini mendalami ya secara spesifik tentang pengadaan SDM, perencanaan SDM, penempatan SDM, manajemen kinerja, manajemen karir dan talenta, pelatihan pengembangan, undang-undang ASN, bonus industrial, kompensasi benefit, pemberhentian pegawai di ranah publik atau pemerintah. Nanti kita akan coba lihat juga dari sisi swasta ya, karena jika saya punya pengalaman di sisi swasta juga. Nah, mata kuliah ini adalah mata kuliah pengantar atau dasar dalam program studi ini. Mata kuliah pengantar ini penting sekali. Itu teman-teman mohon memberikan full perhatiannya. Beberapa referensi yang saya tawarkan dalam pertemuan ini adalah buku dari Gary Gensler. Ya, teman-teman bisa lihat di sini beberapa buku yang sebenarnya buku acuan ini dalam bahasa Inggris ada, dalam bahasa Indonesia juga ada ya. Teman-teman bisa temukan di perpustakaan atau mungkin bisa ke saya. Saya juga punya beberapa buku referensi kalau mau pinjam atau mungkin mau minta dari Pak Budi gitu ya. Siapa tahu ada yang lebih nanti Bapak berikan kepada kalian. Ada satu buku juga yang bagus nih, ya sumber terbaru yang kami dan teman-teman Dilan buat ya tentang arah dan strategi pengembangan potensi ASN. Nah, spesifik terkait dengan pengembangan kompetensi. Apa yang menjadi CPL mata kuliah kita? Capaian pembelajaran lulusan ini ada terbagi dalam 4 poin. Yang pertama, sikap. Yang kedua, pengetahuan. Lalu kemudian 3 sebenarnya, tapi 3 itu di-breakdown lagi. Keterampilan umum dan keterampilan khusus. Sikapnya apa? Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan berukur bidang administrasi publik. Karena kita menjurusannya dari itu ya. Terutama dalam hal MSDM aparatur dan menginternalisasikan nilai dan norma dan etika itu akademik. Pengetahuannya ada 2 ya. Mampu menguasai konsep. Konsep semua fungsi MSDM itu yang di sektor publik dan maupun di sektor swasta. Sama saja implementasinya, tapi yang membedakan hanya istilah yang digunakan saja. Dan mungkin peraturan yang terkait itu lebih banyak di sektor publik daripada sektor swasta. Nah, menguasai konsep ini ada juga menarik ya. Konsep dan teori, konsep dan teknik menyusun. Nah, ini ada teori dan konsep teknik menyusun. Teman-teman ada mahasiswa vokasi ya, terapan. Jadi harus bisa apa? Bukan hanya tahu apa, harus bisa apa. Harus kompeten di bidangnya ya. Kemudian keterampilan umum. Keterampilan umum itu mampu menerapkan pemikiran logis karena teman-teman harus bisa berpikir sistematis, kritis, inovatif. Dan saya dengar kabar juga kelas ini saya sangat kritis ya. Sangat aktif diskusi dia. Tepuk tangan dulu lah.
khususnya adalah, nah bilang ini, teman-teman harus bisa bukan hanya paham, tapi juga mampu merumuskan perencanaan, pengorganisasian dan penyusunan. Untuk nanti dalam konteks apa? Implementasi penggunaannya, praktiknya. Fungsi SDM itu yang terkait dengan rekrutmen seleksi dan koordinasi tadi di sektor publik dan mampu melaksanakan kegiatan fungsi itu, MSDM itu. Nah, harapannya teman-teman setelah lulus nanti, kalian nanti menjadi profil lulusan yang dibentuk apa? Analis Bangkok ASN dan kemudian analis SDM aparatur, teman-teman sudah siap, ya sudah firm. Nah, CPMK mata kuliah ini ada 4, teman-teman ya. Pertama, memahami konsep MSDM di lingkup semua ya. Jadi fungsi itu kita akan lihat dari konteks pertama rekrutmen sampai terminasi, kita akan lihat. Walaupun kita cuma lihat garis besar saja, tapi kita akan melihat agak sedikit lebih dalam ya. Tapi mungkin lebih dalam lagi nanti di pertemuan semester berikutnya ya. Yang kedua, mendeskripsikan, menguraikan konsep itu. Setelah tahu, menguraikan, menjelaskan. Kemudian nanti yang ketiga, menguraikan dengan tepat. Untuk apa? Untuk nanti bisa membuat analisis terkait dengan permasalahan yang terjadi misalnya. Kita akan bahas tentang studi kasus misalnya. Saya akan membawa permasalahan-permasalahan yang saya temukan di penelitian pada saat penelitian dengan dosen lain ya, terkait dengan MSDM aparatur. Nanti kita akan bahas bersama. Dan keempat yang menarik, CPMK yang keempat, menyusun dan merumuskan tahapan-tahapan praktik MSDM. Jadi nanti teman-teman bukan hanya tahu konsep tapi juga menyusun apa? Tahu menyusun ajak ABK, ya kan? Analisis jabatan, aksi bekerja. Karena perlu sekali itu menyusun itu. Supaya apa? Dalam konteks pengadaan SDM sektor publik sangat penting adanya ajak ABK karena kita harus bisa menentukan kualifikasi siapa saja, apa aja kualifikasi yang bisa diberikan atau harus dimiliki oleh setiap orang yang menjabat jabatan itu nanti atau mengisi formasi jabatan itu ya. Dan ABK itu terkait dengan seperti yang kita pahami bahwa ABK itu perlu untuk mengetahui berapa jumlah yang kita mau hire, kita mau rekrut, karena kita tidak boleh seenaknya gitu, karena harus sesuai dengan kebutuhan yang ada ya. Sampai nanti di terminasi kita mencoba membuat diminta dalam CPMK itu merumuskan tahapan praktik MSDM-nya. Oke, yang berikutnya teman-teman, kalau ada pertanyaan monggo silakan ya ditanyakan. Nah, ini kita mau lihat petanya, peta konsepnya. Ini peta konsep yang kita akan yang terjemahkan nanti lebih detail ke dalam setiap pertemuan ya. Nah, pertama kita akan membahas tentang visi misi. Karena penting sekali visi misi di organisasi. Menunjukkan apa? SOTK, peta jabatan. Dan semua itu berawal dari SOTK dan peta jabatan, teman-teman. Ya, membuat angka jabatan, membuat ABK, menyusun evaluasi jabatan, membuat sertifikasi jabatan, itu semua diturunkan dari SOTK dan peta jabatan. Jadi sangat penting menentukan visi misi organisasi. Yang kedua kita akan melihat tentang perencanaan SDM. Nah, ini perencanaan SDM ini mencakup dari rekrutmen seleksi sampai di karir ya, karir. Karena bukan hanya perencanaan SDM itu bukan hanya soal rekrutmen seleksi dan penempatan, tidak, tapi juga soal bagaimana membuat jenjang karir. Ya. Kemudian yang ketiga nanti kita memahami tentang pengadaan ya, rekrutmen. Bagaimana tahapannya atau apa yang harus kita lakukan. Nah, nanti pertama misalnya apa? Salah satu dari yang penting dalam pengadaan itu apa? Anjak. Ya. Kita akan praktik membuat anjak ABK. Lalu kemudian nanti ada pertemuan kelima ya, memahami tentang orientasi dan penempatan. Penempatan itu perlu. Kenapa? Organisasi harus memastikan bahwa setiap orang menempati formasi dengan tepat. The right man on the right place. Kalau tidak, menjadi masalah untuk organisasi atau pegawainya. Kemudian kita akan melihat tentang kinerja ya, manajemen kinerja. Lalu pertemuan berikutnya kita akan melihat tentang bagaimana konsep pelatihan dan pengembangan. Karena penting sekali. Ya, SDM itu adalah aset kan. Yeah. Jadi kalau aset itu tidak dikembangkan, nanti nilai tambahnya tidak maksimal. Nah, saya juga menawarkan nih kita melihat bagaimana salah satu konsep pengembangan kapasitas atau pengembangan kompetensi di sektor publik bagi ASN yang dikembangkan oleh Bank saat ini adalah ASN Corporate University. Kita akan lihat itu ya dalam pertemuan setelah UTS. Lalu kemudian ada tentang konsep manajemen karir dan manajemen talenta. Kita akan melihat bagaimana memahami tentang bagaimana konsep 9 box script ya, yang diperkenalkan oleh McKinsey ya. Itu sangat digunakan saat ini di sektor publik ya. Bagaimana menentukan suksesor, bagaimana menentukan kelompok pejabat talenta ya.
Lalu kemudian kita akan melihat tentang home band, ya, bagaimana kita akan melihat gaji-gajinya, bagaimana proses menentukan gaji, ya, atau kompensasi, ya, bagi PNS atau ASN. Nah, itu ada keterlibatan soal bagaimana evaluasi jabatan dilakukan, itu penting. Lalu kemudian setelah itu kita mendalami tentang hubungan industri. Karena setiap kali konsep hubungan antara pegawai dengan perusahaan atau organisasi itu tidak selalu harmonis. Kalau aja ada benturan atau gesekan. Nah, sekarang bagaimana kita membuat gesekan itu tidak sampai meluas. Jadi perlu dipahami tentang bagaimana memahami bersama apa peraturan yang mendasar itu, kemudian bagaimana mencari solusi dari permasalahan itu. Itulah kita akan lalui dalam industrial dan konsep penggunaan sistem pegawai tadi. Lalu kita akan melihat tentang undang-undang ASN. Yang nomor 5, ada yang pernah tahu undang-undang ASN nomor 5 tahun 2014? Belum. Ada yang pernah tahu ya? Iya. Nah, nanti kita akan juga lihat tentang undang-undang ketenagakerjaan dan cipta kerja, supaya kita juga bisa melihat dari sektor swasta. Oke, nah harapannya adalah teman-teman bisa menguraikan dengan jelas semua lingkup fungsi MSDM itu, ya, semua fungsi MSDM. Nah, ini hasil belajar yang diharapkan teman-teman itu mampu ya mengidentifikasi, memahami dulu, mengidentifikasi permasalahan, lalu kemudian mempraktikkan atau bagaimana menyusun tahapan-tahapan dari fungsi MSDM itu, supaya teman-teman nanti ketika kalian lulus dari mata kuliah ini sebagai mahasiswa vokasi, teman-teman bukan hanya tahu konsepnya, tapi juga bisa membuat atau menyusun dokumentasi yang terkait dengan fungsi-fungsi MSDM. Misalnya kalau soal pengadaan, teman-teman bisa menyusun anjuran ABK atau SKP atau satu tes jabatan. Oke, nah ini materi-materi atau pokok bahasan yang kita akan lihat, ya, tentang konsep lingkungan SDM, perencanaan SDM, kemudian orientasi penempatan yang tadi simpul tadi yang dari atas ya. Dan saya menawarkan metode pembelajaran kita tatap muka, dan tatap muka itu kita maksimalkan ya hanya sekitar 30% ya, atau 40 maksimal. Harapannya kita bisa lebih banyak praktik nantinya, dan syukur-syukur mudah-mudahan kita bisa kunjungan ya, mudah-mudahan kita bisa kunjungan setelah UTS. Jadi coba mau deketin perusahaan atau deketin instansi, kita bisa kunjungan ke sana. Teman-teman bisa lihat secara langsung ya bagaimana implementasi dari fungsi MSDM ini. Yang paling gampang kita akan kelan ya, kita lihat mereka seperti apa, kemudian kita bisa setelah UTS mudah-mudahan ya. Kemudian nanti role play, kita akan role play. Saya menawarkan role play-nya itu proses rekrutmen. Kita akan coba role play, ada yang apply yang memberikan lamaran, nanti terus ada yang juga berperan sebagai yang wawancarai, yang memberikan wawancara. Lalu nanti akan kita membahas studi kasus, dan kita permasalahan kita akan angkat, atau nanti saya coba orang lain permasalahan yang kami temukan di satu titik musim itu relevan sekali kita bahas bersama. Kriteria kelulusan mata kuliah ini adalah C ya, nilai C. Jadi kalau mau kita lihat apa nilai C itu seberapa itu ada di sini. Ya. Jadi kalau teman-teman mau dapat nilai A, itu berarti nilainya adalah sama dengan atau lebih besar dari 85. Ya, tambah sebenarnya kalau dari 45. Oke, yang penting tugasnya ini ya. Tugasnya ya, aktif pertama itu 10% komponennya ya. Ya. Dalam diskusi, tanya jawab, kemudian memberikan pendapat, apalagi memberikan pendapat bagi Bapak itu luar biasa. Dia akan dapat plus dari Pak Budi. Plus tambah di berarti itu semakin banyak tambah di sini, ini semakin bagus nilainya ya. Iya, Pak. Oke, tugas pertama sebelum tes itu nanti ada individu ya, sifatnya ya. 20%, dan tugas kedua itu sifatnya di kelompok 25%. Dan UTS 20%, lalu UAS 25%. Ya. Teman-teman maksimalkan nilainya dengan cara ya tadi jangan sampai
teman-teman tidak maksimal dalam buat tugas individu, ya tugas menulis maupun tugas dalam kelompok. Harus aktif di kelompok ya, memberikan pendapat kalian, memberikan pendalaman. Dan saya dengar juga tadi, seperti saya dengar tadi kan, kalau kalian aktif di kelas, aktif juga di kelompok supaya lebih seimbang. Baik, jadi mungkin itu bobot penilaian atau mekanisme penilaian untuk mata kuliah ini. Dan harapannya teman-teman jangan sampai lebih dari 3 kali dalam masuk kuliah ya. Iya, Pak. Supaya bisa eligible atau berhak untuk ikut ujian ya. 3 kali ya teman-teman ya. Iya. Nah, ini pertemuan yang RPS, rencana pembelajaran swasta kita yang saya tawarkan sama kuliah ini. Jadi nanti mencakup ya, konsep atau peta konsep yang tadi yang saya sampaikan ya. Bagaimana kita memahami fungsi-fungsi MSM itu dalam 14 pertemuan yang efektif ya. Dan nanti kan 2 pertemuannya kan PS berkelas ya. Sehingga teman-teman nanti kita mencoba untuk setelah tatap muka ya dalam sekitar kuliah mungkin langsung praktek ya. Atau mungkin pada saat kita studi kunjungan ke lokus artinya perusahaan atau organisasi, teman-teman habis itu membuat laporan misalnya. Atau kita bahas film aja misalnya. Kalau kita misalnya bisa pakai ruang itu, nanti mungkin Dedi bisa minta tolong coba jejaki dulu ya Mas Dedi, apakah ruang amphitheater itu bisa dipakai untuk bisa nonton film. Ya. Jadi kalau misalnya nanti kita bisa bahas film bersama, kita bahas film dari konsep MSM ya. Oke, itu beberapa hal yang terkait dengan oh iya, yang paling penting juga adalah dalam setiap pertemuan nanti itu ada mekanisme pertanyaan sebelum mulai perkuliahan. Jadi Bapak akan memberikan pertanyaan materi pertemuan sebelumnya. Teman-teman harapannya membaca materi sebelumnya ya, apa PowerPoint yang Bapak berikan atau mungkin referensi yang Bapak sudah sampaikan tadi sebelumnya. Baik, itu saja yang tentang RPS. Nah sekarang kita mau lihat tentang tugasnya. Tugasnya kurang lebih yang tugas individu ya. Pertama, ini membuat summary dan analisis ya. Jangan lupa ya, summary dan analisis. Jangan hanya summary, jadi halamannya 7 ya. Maksimal maaf, 7. Tidak ada maksimal jadi ukurannya spasinya 1,5, fontnya 11. Kemudian pertemuan yang tercovernya pertemuan pertama sama pertemuan ke-7. Lalu kemudian apa yang akan ada di dalam itu pertama adalah summary pertemuan, lalu kemudian analisisnya. Kemudian tugas setelah UTS, setelah tugas sebelum UAS. Ini berkelompok ya. Teman-teman bisa membuat video tentang temanya bagaimana penerapan STM, penerapan STM di lingkup instansi publik atau swasta. Teman-teman boleh pilih instansinya apa. Dikerjakan dalam kelompok, durasi videonya 5 menit saja. Ya, tidak boleh lebih dari itu supaya tidak terlalu lama videonya. Kemudian nanti bisa dikasih ke saya linknya saja, supaya saya bisa lihat videonya. Tidak usah terlalu susah untuk nanti mengirimkannya ke saya. Apa yang ada di situ di dalam video itu adalah pertama, proses dan tahapan apa saja yang ada terkait dengan manajemen SDM ya di instansi itu. Kemudian yang kedua, apa saja kelebihan dan kekurangan dari proses implementasi dari fungsi MSDM yang dijalankan ya, di instansi itu atau organisasi itu. Jadi mungkin bisa, berarti mungkin dari rekrutmen seleksi sampai terminasi ya Pak, atau mungkin tidak terus semuanya. Teman-teman mengambil berapa? Hanya 2 saja atau 3 saja dari fungsi itu ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana seharusnya fungsi. Nah, kalau teman-teman menemukan ada kekurangan situ, yang nomor 3 ini jadi kuncinya. Bagaimana teman-teman memberikan rekomendasi. Oke, cukup dari saya. Ada yang mau tanyakan sebelum kita lanjut ke materi berikutnya? Tidak ada, Pak. Cukup ya? Oke. Baik, teman-teman, kita lanjut ke materi berikutnya. Kita akan melihat tentang di pertemuan kelima ya. Benar ya? Kelima ya? Ya, Pak. Baik, kita akan mencoba melihat kali ini tentang konsep pelatihan dan pengembangannya. Bapak sudah sampai duduk, izin berdiri ya? Iya, Pak. Oke, baik. Supaya lebih kenal dan lebih baik ya. Coba saya sebut nama dulu lah.
Ya. Farah? Oh iya. Farah ya? Sama siapa-siapa satu lagi? Naswa. Kalian berdua coba, menurut kalian apa yang kalian pahami tentang pelatihan? Farah dulu deh. Kalau menurut saya pelatihan itu jadi misalnya di suatu instansi ada seorang karyawan yang ingin dimasukkan ke apa namanya suatu organisasi yang tidak sesuai dengan apa yang Atau gini deh Farah, satu kata aja atau dua kata yang terlintas dalam benakmu apa pelatihan ini? pengembangan diri, Pengembangan diri, oke. Naswa? pengasahan skill Pengasahan skill, oke baik. Berikutnya saya mau nanya ke Aziz dan Dani. Apa yang terlintas di benaknya Aziz sama Dani terkait dengan pengembangan? Pengembangan itu apa Aziz? Menambah skill atau pengetahuan baru. Menambah skill atau pengembangan? Dani? Meningkatkan value kita. Menambah value Ya. ya, dari yang sebelumnya ada. Ya. Oke, sebelum ke materi di dalam materi ini saya mau tanya, beda nggak sih kira-kira pengembangan SDM di sektor publik dengan sektor swasta? Dede? Beda Pak. Bedanya apa nih? Mungkin lebih kan kalau menurut pendapat saya di sektor publik mungkin lebih kepada kompetensi sesuai dengan Kompetensi sesuai dengan apa? Kompetensi ada berapa standar kompetensi jabatan di sektor publik? Teman-teman tahu nggak? Ada tiga, berapa? Pak, kalau Oh, ada saya tiga. tahu. Kita tahu ya. Pertama deh, Kompetensi wajibnya ada kompetensi manajerial, standar kompetensi jabatan manajerial. Oke. terus kompetensi sosial kultural yang kedua. Kedua, standar kompetensi sosial kultural. Terus standar kompetensi jabatan terkait dengan manajerial, sosial kultural dan teknis. Iya, kompetensi teknis. Teknis ya. Jadi sesuai kompetensi. Nah tadi berarti bedanya apa deh? Bedanya apa pengembangan kompetensi di swasta dengan di sektor publik? Mungkin lebih ke cara pelatihannya. Oh cara yang ditempuh untuk metode pengembangannya. Oke. Ya menarik yang teman-teman perlu perhatikan lagi. Konsep pengembangan SDM itu sebenarnya secara substansial sama di sektor swasta maupun sektor publik. Yang berbeda adalah metodenya yang dipilih. Ya, kalau saya pengalaman saya di swasta, kami itu sangat perlu melatih, mengembangkan, menambah skill, pengetahuan atau skill dan pengetahuan karyawan kami untuk membantu dia mendongkrak atau meningkatkan kinerjanya supaya profit perusahaan semakin meningkat. Itu. Kalau di sektor publik itu bedanya apa? Sektor publik itu bedanya supaya performance dalam konteks pelayanan publiknya semakin baik. Tetap sama ya, tetap sama, tapi metodenya yang berbeda. Nah, ini tahapannya pertama. Kalau kita bicara pelatihan itu ada beberapa tahapan ya. Pertama, tentunya kalau secara sederhana itu berarti perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kalau kita bicara pelatihan. Bagaimana merencanakannya? Tentunya pertama kita misalnya ini Sofia bukan ya? Iya. Sebelahnya Siva. Sofia sama Siva ini adalah pegawai yang sudah masuk 2 tahun. Nah 2 tahun bekerja, mereka tentunya beban yang diberikan pada mereka tidak sama dengan tahun pertama kan? Iya. Pasti berbeda. Di tahun kedua ada lebih banyak tugas dan tanggung jawab diberikan ke dia dan kompetensi yang lebih diberikan ke dia. Sehingga ketika tidak diberikan pengembangan kompetensi kepada mereka, mungkin saja atau mungkin ya, pastilah ya, pasti mereka kan dinilai jelek kinerjanya karena kompetensinya mungkin tidak sesuai dengan dibutuhkan. Sehingga mereka perlu di assessment, perlu dinilai. Mereka perlu dinilai apakah perlu pelatihan atau pengembangan. Kalau tidak, ya udah mereka promosi kan, karena mereka dapat
melaksanakan tugasnya, mencapai target yang dibutuhkan. Ya kan? Kalau tidak, ya promosi. Kalau nggak perlu pelatihan. Nah, kedua, implementasi. Setelah tahu ada gap kompetensi, ada kesenjangan kompetensi, kita harus melakukan apa? Analisis kebutuhan pelatihan. Kita nilai, kita implementasikan. Mengimplementasikan itu sebelum kita melaksanakan, kita perlu menganalisis kebutuhan pelatihan apa yang diberikan kepada Shiva dan Sofia. Gak mungkin dong kita berikan pelatihan terlalu apa ngacak ya, semua diberikan pelatihan, enggak. Tapi kita perlu spesifik apa yang perlu diberikan kepada mereka berdua terkait dengan apa? Jabatannya, terkait dengan apa? SKP-nya atau KPI-nya atau target yang harus dicapai oleh mereka berdua atau kompetensi yang harus dimiliki ya, untuk mencapai target itu. Nah, oke. Setelah pelatihan ternyata mereka berdua, apakah kita biarkan begitu saja? Tidak. Tapi kita perlu mengevaluasi apakah pelatihan yang diberikan kepada Shiva dan Sofia itu tepat sasaran atau tidak. Sehingga apa? Bagaimana cara menilainya? Lihat perubahan perilaku mereka, lihat perubahan kinerja mereka, lihat bagaimana produktivitas mereka. Udah. Kalau mereka tidak ada perubahan produktivitas, perubahan perilaku, berarti pelatihannya gagal. Apakah seperti itu? Iya. Nah, kalau misalnya gagal, apa yang akan kita lakukan berikutnya, Eka? Kira-kira? Peningkatan pelatihan. Oh, kan gagal pelatihannya. Berarti Ya, latihannya gagal berarti cari model lain, kebaikan. model lain. Ya. Sampai akhirnya dia atau coaching, ya, benar ada Sofia. Misalnya dikirim ke tempat pelatihan nggak efektif. Oh, dengan coaching mungkin lebih efektif. Kita cari format yang bisa membuat mereka berdua bisa lebih baik kinerjanya. Itulah pelatihan. Artinya apa? Ada 3 tahapan tadi: perencanaan dan konteks penilaian dulu, kemudian pelaksanaan dan kemudian evaluasi. Oke, cukup ya. Jadi ini kita cukup membahas materi, teman-teman. Terima kasih atas pertemuan kita hari ini. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Karena waktunya sudah cukup, sudah lewat. Ada pertanyaan? Minggu depan kita ketemu lagi. Kita akan praktek menyusun anjak. Ya, kita supaya bisa lebih bisa praktik, ya, mempraktikkan apa yang menjadi syarat dari pelaksanaan fungsi-fungsi SDM, terutama terkait dengan proses pengadaan, ya, atau proses perencanaan SDM. Ya, terima kasih teman-teman ya. Sampai ketemu minggu depan. Sudah.